kepada ahli kubur yang dimaksud daripada orang tua, saudara dan lain sebagainya. Mereka menangis terseduh-seduh, akhirnya balik ke kuburan disiksa lagi sama malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau mereka pulang mendapati keluarganya dengan keadaan keluarganya ingat sama mereka, mendoakan, bersedekah, daripada keluarga almarhum, ya, beliau mengeluarkan sedekah berupa beras, hadiah dan lain sebagainya, makanan dan lain sebagainya, semuanya ngumpulin kita untuk berzikir dan lain sebagainya, semuanya yang mana pahalanya dikhususkan untuk almarhum dan juga arwah-arwah sahibul bait, ngeluarin hadiahan, sedekahan dan lain sebagainya, ngumpulin kita semuanya. Ya, intinya untuk mengumpulkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Pahala ini dikhususkan untuk dikirimkan kepada arwah almarhum dan juga arwah-arwah sahibul bait yang lain. Mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alam kuburnya dijadikan raudhah, taman daripada taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Salah satu besar yang dapat kita ambil teladan daripada yang dicontohkan oleh sahibul hajat, keluarga sahibul musibah, ini adalah bentuk daripada amaliyah bakti seorang anak kepada orang tuanya. Bakti seorang anak kepada orang tua. Berapa banyak ceritanya, Pak. Kalau orang tua sudah meninggalkan harta, justru malah pada lupa. Justru malah bukan sibuk untuk doain orang tuanya, sedekah pahala yang dikirimkan buat orang tuanya, tetapi justru lupa rebutan warisan. Betul apa enggak? Orang sono itu mah, sini mah insya Allah orang beda. Kata Judin orang beda sama baik. Ya, tuh begitu. Ya, padahal ahli kubur, ya Allah, ketika dia meninggalkan harta benda dunia untuk anak cucunya, nggak ada yang inget pisan, sedih, nangis. Apalagi di malam Jumat para ahli kubur, ya, para yang mayit, ya, mereka diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pulang ke rumah nengok anak cucunya lagi pada ngapain, lagi pada nonton TV, apalagi pada doain orang tuanya. Kalau doain orang tuanya walaupun sekalimat, walaupun daripada bacaan Al-Quran atau tahlil atau sedekah yang lain sebagainya, yang mana pahalanya dikirimkan oleh ahlul barzah, mereka pulang dengan keadaan girang dan bahagia. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Girang lihat kita. Tapi kalau pulang ke rumah, nggak ada di rumah, ditengok di pos main gaple. Ditengok di rumah nggak ada, malah pada jalan-jalan mancing, ya, dan lain sebagainya. Nggak ada yang habisan, sedih pulang mereka. Kan kita suka dengar syairnya, ya kan? Yang menceritakan ahli kubur diperbolehkan pulang ke rumah. Pengen dengar syairnya? Ya, jadinya saben malam Jumat ahli kubur balik nang omah, kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih, balik nang kuburan pangku tangan tetangisan. Ini pada bengong semua, paham apa kagak? Ini soalnya syairnya bahasa Spanyol, Pak. Kirain pada bengong, ada yang ngocek-ngocek mata, kirain sedih gitu dengar itu. Kagak ngerti ternyata. Para hadirin saudara-saudara sekalian rahimakumullah, itu maksudnya ahli kubur setiap malam Jumat, ya, diberikan izin sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nengok ahlul baitnya,
Ketika mereka meninggalkan harta benda nggak dipakai sama sekali, kagak ingat sama sekali kepada ahli kubur yang dimaksud daripada orang tua, saudara dan lain sebagainya. Mereka menangis terseduh-seduh, akhirnya balik ke kuburan disiksa lagi sama malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau mereka pulang mendapati keluarganya dengan keadaan keluarganya ingat sama mereka, mendoakan, bersedekah, ya, nuntut ilmu yang mana pahalanya semuanya dikhususkan buat mereka, pulang dengan bahagia dalam keadaan girang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin saudara-saudara sekalian rahimakumullah, daripada Bapak almarhum Bapak Sadam bin Bapak Dul Haq ini, mudah-mudahan sekali lagi kita doakan di alam barzahnya senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga tadi Sahibul Hajat pesan ada yang kurang sehat daripada Sahibul Hajat, keluarga Sahibul Hajat, yaitu Bapak Adi, ya, baik Bapak Adi ya. Bapak Ade lagi kurang sehat, dan kalau ada keluarga kita yang lagi kurang sehat, moga-moga ya segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali disehatkan badannya, kembali mendapatkan kesehatan yang sempurna di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya cukup sekian, saya nggak panjang lebar. Pas belakang nunggu ada yang bilang teriak, berasnya mana berasnya? Lama-lama usah namanya. Makanya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.